Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sumi dan pemirsa, dalam rapat terbatas dengan topik pembahasan antisipasi bencana hidrometeorologi Selasa lalu di Istana Negara, Presiden mengingatkan akan potensi bencana hidrometeorologi yang mengancam sebagian besar wilayah di Indonesia. Pertama-tama kita lihat di slide pertama, kutipan pernyataan Presiden Joko Widodo pada hari Selasa lalu dalam rapat terbatas. Di sini kami meng-highlight pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa fenomena La Nina diprediksi akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan. Dan ini kenaikannya bisa mencapai hingga 40% di atas normal. Oleh karena itu, Presiden meminta agar seluruh pihak mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi. Apa sebenarnya bencana hidrometeorologi ini, pemirsa? Kita lihat di slide berikutnya. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter meteorologi atau faktor-faktor meteorologi seperti adanya curah hujan, kelembapan, temperatur, dan juga angin. Namun pemirsa, sebenarnya ini hanya faktor yang menjadi penyebab utama mengapa bencana ini bisa terjadi ialah karena adanya kerusakan lingkungan yang masif akibat adanya penurunan daya dukung dan juga daya tampung lingkungan. Sebut saja salah satunya deforestasi atau penggundulan atau penebangan hutan secara liar yang masif dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, fungsi hutan yang seharusnya dapat menampung debit air curah hujan ini pun akhirnya berkurang sehingga terjadilah bencana-bencana hidrometeorologi. Apa aja contoh bencana yang bisa terjadi? Seperti adanya kekeringan, kemarau panjang, kemudian ada banjir, badai, kebakaran hutan, El Nino, La Nina, dan juga longsor. Kemudian untuk La Nina yang disebutkan Presiden, ini dapat meningkatkan akumulasi curah hujan hingga di atas 40%. La Nina sendiri merupakan kejadian di mana meningkatnya suhu permukaan Samudra Pasifik Timur dan Tengah sehingga terjadi peningkatan suhu kelembapan pada atmosfer di atas perairan. Nah, karena adanya kenaikan dari suhu kelembapan ini, maka proses pembentukan awan pun semakin cepat terjadi dan ini berdampak pada tingginya curah hujan di wilayah di sekitar Samudra Pasifik tersebut. Peningkatan curah hujan pun disebut sampai dengan 40% di atas normal. Dan puncak fenomena La Nina sendiri diprediksi akan terjadi dari mulai bulan Desember 2020 hingga Februari 2021. Artinya kurang lebih sekitar 3 bulan ini akan berlangsung. Dan dampaknya apa yang akan terjadi jika fenomena La Nina ini mengancam di Indonesia? Maka akan terjadi potensi banjir, kemudian longsor, angin kencang di beberapa wilayah. Kemudian wilayah mana saja yang patut untuk siaga dengan adanya potensi ancaman bencana La Nina ataupun hidrometeorologi ini? Ini merupakan data yang kami himpun dari BMKG dan dirangkum oleh tim kami di NRC. Di sini kita bisa melihat bahwa peta ini menggambarkan 3 kategori. Yang umum menyebutkan bahwa seluruh daerah di wilayah tersebut akan terkena ancaman bencana La Nina. Kemudian yang biru tua sebagian dan biru muda ini sebagian kecil. Untuk yang mengalami secara keseluruhan dampak dari La Nina ini berada di pesisir timur Aceh, kemudian ada juga di bagian Sumatera Selatan dan juga Jambi, bergeser ke Pulau Jawa ada di Banten, lalu di Kalimantan ada Kalimantan Selatan dan juga di bagian timur Indonesia ada Maluku dan juga Maluku Utara. Kemudian juga ada yang mengalami hanya sebagian kecil wilayah seperti di sebagian besar Pulau Sulawesi dan juga di Pulau Jawa di bagian Jawa Timur dan juga ada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian dari BMKG mengatakan walaupun sebenarnya sebagian besar wilayah Indonesia saat ini disebut berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi, di slide berikutnya kita lihat ternyata BMKG mengatakan bahwa untuk Pulau Sumatera sebenarnya tidak semuanya mengalami potensi bencana La Nina. Karena sebenarnya tanpa La Nina pun saat ini Pulau Sumatera sudah mengalami curah hujan bulanan yang cukup tinggi. Bahkan disebut mencapai 400 mm per bulannya. Ini cukup tinggi untuk curah hujan yang terjadi dalam 1 bulan, mulai dari ujung Aceh sampai dengan ujung bawah atau ujung selatan Lampung. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Kemudian kasus-kasus apa saja yang terjadi belakangan ini di Indonesia terkait adanya bencana hidrometeorologi? Di sini kami merangkum 3 di antaranya. Yang pertama ialah yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini terjadi akibat adanya hujan deras yang mengguyur sejak Minggu 11 Oktober hingga Senin 12 Oktober. Dan ini mengakibatkan adanya bencana longsor dan juga banjir yang menerjang 11 kecamatan di Tasikmalaya. Kemudian bergeser ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, ada sebanyak 10 desa dari 3 kecamatan yang diterjang banjir. Ini juga diakibatkan karena adanya intensitas hujan yang cukup tinggi. Bergeser ke pulau lain, Pulau Kalimantan yang terkenal sebagai paru-parunya Indonesia.
dengan banyak hutan di sana, ternyata ini juga tidak lolos dari bencana hidrometeorologi. Di sini ada bencana longsor yang terjadi pada Senin tanggal 28 September 2020 dini hari lalu. Kemudian pemirsa, kita lihat sebenarnya seperti apa sih kondisi Indonesia saat ini, dan untuk grafiknya sendiri, bencana yang terjadi di Indonesia apakah semakin meningkat atau justru sebaliknya? Ternyata berdasarkan data dari BMKG, dari BNPB maksud kami, di sini disebutkan bahwa frekuensi dan intensitas bencana di Indonesia ini selama 15 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Kami merangkum 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Di 2015 ada sebanyak 1.775 bencana alam yang terjadi. Ini termasuk seperti bencana gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Pelan tapi pasti menunjukkan tren peningkatan. Bahkan sampai di tahun 2019, angkanya mencapai 9.376. Lalu bagaimana dengan grafis dari bencana hidrometeorologi yang terkenal, yaitu banjir dan juga longsor? Kita lihat di slide berikutnya. Di sini kita lihat pemirsa bahwa sama dengan data jumlah bencana secara keseluruhan, bencana banjir dan juga longsor mengalami peningkatan. Kita mulai dari tahun 2015, di sini menunjukkan bahwa untuk banjir sendiri terjadi sebanyak 516 kasus, kemudian longsor sebanyak 536. Pelan tapi pasti juga menunjukkan tren kenaikan, namun di tahun 2018 ada penurunan sedikit, di mana banjir angkanya 775, dan untuk longsor ada sebanyak 867 kasus. Namun pemirsa, dalam rentan waktu 1 tahun saja terjadi peningkatan yang cukup luar biasa, di mana untuk tahun 2019 banjir tercatat terjadi sebanyak 1.271 kasus, dan untuk longsor sendiri tercatat sebanyak 1.481 kasus. Nah, berdasarkan data-data tadi dan juga apa yang menjadi penyebab utama dari bencana hidrometeorologi ini, karena adanya kerusakan lingkungan yang masif, tentunya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia sangat rawan kondisinya untuk mendapatkan ancaman dari bencana hidrometeorologi. Lalu upaya mitigasi apa yang harus kita lakukan sedini mungkin? Di sini yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi ancaman yang ada ialah dilakukannya pemberitahuan potensi bencana alam secara masif. Inilah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa kemarin, meminta kepada BMKG, BNPB, dan juga instansi terkait lainnya memberikan informasi secara masif kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah yang rawan. Kemudian dilakukan identifikasi resiko bencana. Bencana apa saja yang bisa terjadi di wilayah tersebut sesuai dengan kondisi geografis di wilayah tersebut. Lalu dilakukan juga simulasi mandiri dengan melibatkan peran Pemda setempat. Ini bisa dilakukan oleh masyarakat dengan melibatkan RT, RW, kelurahan, bahkan perangkat desa setempat. Kemudian dari BPBD dan juga instansi terkait lainnya diwajibkan melakukan simulasi field training exercise sesuai dengan program kerja yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian juga dapat melakukan menghimpun dukungan sumber daya seperti sukarelawan dan dukungan lainnya. Ini bisa mulai diinventarisir dari sekarang agar semuanya tidak serba mendadak. Dan yang terakhir yang dapat dilakukan ialah menetapkan tempat evakuasi berbasis protokol kesehatan, karena saat ini bukan hanya ancaman ini yang tengah ada di depan mata, namun juga ancaman akan COVID-19. Demikian pemirsa, cek fakta kita pada siang hari ini, dan berdasarkan data-data tadi terbukti bahwa Indonesia memang rawan akan bencana hidrometeorologi. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa pandemi COVID-19 hingga kini masih merebak di tanah air. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan segala kemungkinan sedini mungkin untuk menghadapi ancaman potensi bencana ganda yang ada di depan mata. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan.